Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan dengan itu kita bisa hadir pada kajian pra keberangkatan yang diadakan pada malam hari ini tanggal 29 Januari 2025. Serta tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang yang alhamdulillah telah memberikan kita petunjuk, membawa kita kepada dari masa kegelapan menuju masa terang. Jemaah Namirah Grup Umroh 2 kali Jumat 6 Februari 2022, insya Allah setelah ini kita akan mulai kajiannya daripada menunggu waktu tidak terlalu lama lagi supaya tidak kemalaman. Dan insya Allah pada malam hari ini kajiannya akan dibawa oleh Ustadz Nur Huda Fizullah Ta'ala dengan tema Wasiat Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Kepada para hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimohon untuk mematikan mematikan audio pada Zoom ini dan juga kami sarankan kepada perempuan atau para akhwat untuk tetap mematikan video. Barakallahu fikum. Baik Ustadz, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Namira Travel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita duduk bersama dalam rangka kita mengkaji beberapa faedah, nasihat, wasiat yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal. Mudah-mudahan dari kajian yang singkat nanti kita bisa mengambil faedah, mengambil sebuah pelajaran, mengambil sebuah hikmah, dan juga nanti kita bisa amalkan sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah Namira yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita senantiasa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah Subhanahu Wa Taala beserta seluruh malaikat-malaikatnya senantiasa bersolawat kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Jamaah Namira Travel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini atau hadis yang akan kita baca pada malam hari ini adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal sendiri, di mana sahabat Mu'adz bin Jabal ini mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhadha biyadi. Satu ketika pernah menggandeng tanganku, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Wallahi inni la uhibbuka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan cintanya kepada Mu'adz bin Jabal. Perlu diketahui jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa mencintai seluruh para sahabat-sahabat beliau. Tetapi kadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan cintanya itu dengan keterus-terangan.
Di antaranya ini adalah yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Mu'ad. Sehingga para ulama menyebutkan hadis ini juga memberikan sebuah faidah bahwa keutamaan Mu'ad di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka. Demi Allah wahai Mu'ad, aku sungguh cinta kepadamu. Aku sayang kepadamu. Dan ucapan beliau ini terulang sampai 2 kali. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah wasiat kepada Mu'ad. Usika ya Mu'ad, aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli salatin, jangan engkau tinggalkan apa yang aku ajarkan ini di akhir dari salatmu. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Mu'ad sebuah doa yang diajarkan agar Mu'ad tidak meninggalkan doa ini di akhir dari salatnya. Taqulu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapkan Mu'ad, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal, agar Mu'ad senantiasa istiqamah membaca doa ini di akhir dari salatnya. Pada hadis ini disebutkan fi duburi kulli salatin, di akhir dari salat. Para ulama mereka berselisih pendapat terkait makna fi duburi kulli salatin. Ada yang menyebutkan bahwasanya fi duburi kulli salatin itu adalah di akhir dari salatnya, yaitu dibaca doa ini sebelum salam. Setelah kita baca tahiyat, kemudian kita baca salawat, kemudian sebelum salam dibacalah doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebagian yang lain menyebutkan bahwasanya doa ini dibaca setelah salat. Maka kalau kita kembalikan kepada para ulama, sebagian ada yang menyebutkan dibaca di akhir salat, sebagian mengatakan ada yang dibaca selepas dari salat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang singkat ini kita ambil faedah dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwa beliau diberikan wasiat agar tidak meninggalkan doa ini. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, aku minta kepadamu, aku mohon kepadamu, aku minta pertolongan kepadamu agar aku bisa senantiasa ingat kepadamu. Wa syukrika, aku mohon kepadamu ya Allah, aku minta pertolongan kepadamu ya Allah agar aku senantiasa bisa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan aku minta kepadamu ya Allah agar aku bisa beribadah dengan benar dan baik. 3 permintaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'ad. Bukan berarti Mu'ad sahabat yang tidak bersyukur. Bukan berarti pula sahabat Mu'ad orang yang tidak ingat kepada Allah. Atau tidak pula sahabat Mu'ad itu adalah orang yang tidak baik dalam ibadah. Tetapi dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memberikan sebuah pelajaran penting bagi kita umatnya, bahwa setiap amalan yang kita kerjakan, yang mana amalan itu adalah amalan kebaikan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya itu atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap muslim harus senantiasa meminta kepada Allah agar dirinya diberikan pertolongan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan perintah-perintahnya. Maka di antaranya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Mu'ad, mintalah kepada Allah
mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadamu supaya engkau bisa dan terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala zikrika, ya Allah berikanlah pertolongan kepadaku agar aku mampu menjadi orang-orang yang senantiasa terus ingat kepadamu. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seluruh umatnya. Sebutkan dalam surah Al-Jum'ah ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun." Ingatlah kalian kepada Allah. Perbanyaklah kalian ingat kepada Allah. La'allakum tuflihun. Dengan engkau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kau akan menjadi orang-orang yang muflihun. Orang-orang yang muflih. Orang-orang yang mulia. Orang-orang yang berjaya. Orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Orang-orang yang mendapatkan kedamaian. Orang-orang yang menang. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa ingat kepada Allah. Maka disebutkan oleh para ulama, maksud dari kalimat Allahumma a'inni ala zikrika, itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi, dalam kehidupan kita, dalam aktivitas kita, kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah, kita ingat kepada Allah. Ketika kita bekerja pun kita ingat kepada Allah. Apapun aktivitas kita, senantiasa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita ingat kepada Allah, kita akan berhati-hati ketika kita beraktivitas. Kita akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ikatan ingat itu kita akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berzikir kepada Allah. Senantiasa lisan kita basah dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Fadhkuruni adzkurkum washkururi wala takfuru." Ingatlah kalian kepadaku, fadhkuruni, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan kepada orang-orang yang ingat kepadanya. Adzkurkum, aku akan ingat kepada kalian. Bagaimana cara ingat kita, cara zikir kita, cara senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Maka satu, disebutkan bahwasanya maksud dari fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku, adalah taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk dari kita ingat kepada Allah, kita taat akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang umum, yaitu kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita basah dengan pujian-pujian yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dua ini akan mendatangkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita ingat kepada Allah, kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa zikir itu akan mendatangkan kenyamanan, kedamaian dalam hati kita. Kalau sekiranya ada orang yang mereka kadang merasa tenang, merasa nyaman pada sebuah atau tempat ataupun lokasi yang indah misalkan, mereka merasakan kenyamanan, kesejukan, kedamaian. Tapi kenyamanan yang dirasakan itu tidak selamanya. Dia akan merasa nyaman pada tempat itu. Ketika dia sudah pulang, dia kembali, maka hilanglah rasa kenyamanan itu. Tetapi ketika seseorang itu senantiasa dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, lisannya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dia ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan datangkan kepada dirinya kenyamanan, kedamaian, ketenangan. Itulah ketenangan yang hakiki bagi seorang muslim. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub."
Bukankah dengan ingat kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah, kita akan senantiasa menjadikan hati-hati kita hati-hati yang tenang, hati-hati yang senantiasa damai, hati yang senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari kita ingat kepada Allah. Keutamaan dari kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita ketika kita dalam kondisi susah atau ketika kita sedang diberikan musibah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa berikan kemudahan bagi orang-orang yang saat senang mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka diberikan kelapangan rezeki, dia ingat kepada Allah. Ketika diberikan kegembiraan, dia ingat kepada Allah. Ketika dia diberikan sehat, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika datang sebuah musibah, datang sebuah kesempitan, datang sebuah sakit misalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan datang dengan pertolongannya. Allah akan datang kepada orang-orang yang mereka senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadisnya, yang mana hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Fir raha, ketika engkau dalam kondisi lapang, ketika engkau mendapatkan kegembiraan, ketika engkau sedang sehat, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taatlah kepada Allah. Memujilah hanya kepada Allah. Tunduklah hanya kepada Allah. Ketika engkau mendapatkan kesenangan, kenyamanan, kedamaian, kegembiraan. Maka ketika datang kepadamu sebuah musibah, ya'rifka fi syiddah. Maka ketika engkau diuji oleh Allah, diberikan kesempatan, kesempitan, diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengenalmu. Allah akan mudah mengenalmu karena engkau dulunya adalah orang-orang yang senantiasa mengenal Allah di waktu gembira. Maka Allah akan mengenal kalian di waktu kalian susah. Maka menjadi tidak pas bagi seorang muslim adalah dia hanya mendatangi Allah Subhanahu wa taala pada kondisi dia susah. Ketika sakit dia baru berzikir kepada Allah, dia baru ingat kepada Allah, dia beristighfar ketika dia baru mendapatkan sebuah musibah. Dia minta pertolongan kepada Allah ketika dia mendapatkan sebuah ujian. Tapi ketika datang sebuah kegembiraan, kesenangan, kelapangan, harta yang melimpah, kesehatan, dia lupa dan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukan sikap yang pas bagi seorang muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka prinsip dari kita adalah kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun dan dimanapun kondisi dan situasi kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah umrah mengajarkan kepada kita semuanya akan pentingnya untuk kita senantiasa ingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari rangkaian kegiatan umrah itu, kita akan bertemu dengan satu kesempatan yang mana kesempatan itu adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita banyak mengucapkan zikir, dengan kita banyak mengucapkan istighfar, dengan banyak kita mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kemarin Bapak Ibu pelajari ketika pada manasik umrah, insyaallah sudah disebutkan bahwa tawaf itu adalah 7 kali putaran. Kita bertawaf, kemudian kita awali dengan kita melambaikan tangan kita di Hajar Aswad, berarti posisi Hajar Aswad itu ada di samping kiri kita.
Setelah kita mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, mulailah kita berkeliling untuk bertawaf. Sebanyak berapa kali? 7 kali. Dalam waktu kita bertawaf 7 kali itu, disitulah kesempatan bagi kita untuk kita perbanyak zikir, kita perbanyak mohon kepada Allah, kita berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ketika orang itu diam ketika tawaf, maka dikatakan umrahnya sah. Tapi sangat merugi bagi mereka ketika mereka berkesempatan untuk tawaf di Baitullah, kemudian dia tidak gunakan waktu yang mulia itu untuk dia bermunajat, untuk dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara tuntunannya adalah tidak ada zikir ya, yang khusus yang diucapkan oleh seorang yang dia sedang tawaf, kecuali yang disunahkan adalah ketika sampai pada rukun yamani, kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka di sela-sela itu adalah waktu yang terbaik, waktu yang sangat-sangat istimewa bagi kita untuk perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau boleh kita sarankan bahwa jamaah sekalian boleh untuk sejak dini sudah bisa melis atau mempersiapkan doa apa yang besok akan dibaca. Zikir apa yang akan senantiasa dibaca ketika sedang bertawaf. Misalkan pada putaran pertama akan perbanyak doa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan pada putaran kedua akan fokus meminta ampunan untuk kedua orang tua misalkan. Pada putaran ketiga misalkan minta kepada Allah ampunan untuk anak dan istri, warga semuanya. Putaran keempat misalkan ya, memperbanyak istighfar, memperbanyak takbir, memperbanyak yang lainnya misalkan. Pada putaran kelima apa yang diminta, apa yang dibaca. Putaran kelima, putaran keenam sampai putaran ketujuh. Maka itu untuk memudahkan bagi kita supaya nanti para jamaah itu tidak bingung ketika tawaf itu apa yang harus dibaca. Maka sedikit bisa kita berikan tips, silahkan dipersiapkan tawaf nanti pada putaran pertama apa yang harus dimintakan, apa yang harus dibaca, zikir apa yang harus diperbanyak untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika nanti kita akan melaksanakan sa'i. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Safa dan marwah itu adalah ya tempat untuk kita berzikir, untuk kita bermunajat. Maka ketika kita sudah sampai pada bukit Safa, kita akan menghadap kiblat, kita akan menghadap Ka'bah dan kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian dilanjutkan la ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Setelah itu silahkan para bapak berdoa, para ibu berdoa dengan apapun yang diminta. Dan itu adalah waktu yang mustajab untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berdoa, diulang lagi tadi. Zikir yang kita baca, Allahu Akbar. Dilanjutkan dengan kalimat tahlil, la ilaha illallah sampai selesai. Kemudian kita minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berdoa kepada Allah, kita baca lagi zikir tadi. Ya. Maka dianjurkan atau disunahkan baca zikirnya 3 kali. Di sela-sela antara zikir tadi, kita bisa berdoa kepada Allah sesuai yang dengan kita mintakan. Baru setelah itu para jamaah umrah akan melaksanakan sa'inya dari Bukit Safa kepada Marwah. Di sela-sela perjalanan itu, ya, maupun mau berbicara juga tidak akan membatalkan. Mau membaca Al-Quran juga tidak membatalkan. Ya. Tetapi yang sangat disayangkan jika dalam perjalanan dari Safa Marwah itu justru kita hanya ngobrol berbincang dengan teman kita. Itu adalah waktu untuk kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak berzikir, kita banyak bersolawat, kita basahi lisan kita selama kita melaksanakan sa'i.
dari Safa sampai Marwah, begitu pula kembali kepada Safa sampai 7 kali, maka di sela-sela itulah perbanyak untuk kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kita diberikan kemudahan, kita minta segalanya. Perbanyak untuk berzikir, perbanyak untuk memuji Allah, perbanyak untuk baca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Yang kedua adalah Mu'ad diminta oleh Rasulullah SAW agar senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah agar dirinya menjadi orang-orang yang mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, syukur atau kita bersyukur diberikan sebuah definisi oleh para ulama bahwa seseorang itu akan dikatakan syukur dengan syukur yang sempurna jika 4 rukun syukurnya terlaksana. Disebutkan asyukru yakunu bil qalbi wa bil lisani wa bil jawarih. Mohon maaf, berarti ada 3 rukun dari syukur. Tadi saya sebutkan 4. Ada 3 syukur, ada 3 rukun syukur. Asyukru yakunu bil qalbi. Pertama adalah syukur dengan hati, meyakini semua kenikmatan yang kita peroleh itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa beribadah itu adalah nikmat dari Allah. Kita bisa melaksanakan ibadah umrah itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita kaya, bukan. Bukan karena kita sehat, bukan. Karena itu adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan Allah telah pilih kita menjadi hamba-hamba yang dijadikan istimewa oleh Allah untuk bisa hadir di Baitullahnya, untuk bermunajat, untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyukru bil qalbi wa bil lisani. Kemudian setelah seorang muslim meyakini bahwa semua kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dia ungkapkan rasa syukur itu dengan lisannya. Maka kita memuji Allah dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji hanya kepada Rabb yang maha mengetahui, Rabb yang maha memberi, Rabb yang maha mengatur, adalah Rabbul alamin, adalah zat yang mengatur seluruh alam ini. Kemudian yang ketiga adalah asyukru bil jawarih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badan. Maka ini adalah pembuktian. Setelah meyakini semua nikmat datangnya dari Allah, kita memuji Allah dengan lisan kita, maka kita buktikan rasa syukur kita tadi dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan anggota tubuh kita ini tunduk taat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika 3 rukun syukur ini telah dilaksanakan, maka syukur seorang hamba itu telah sempurna. Adapun ucapan syukur dengan lisan saja, maka disebutkan walhamdulillah yakunu illa bil lisan. Adapun ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, itu adalah salah satu dari rukun dari ketiga, salah satu dari 3 rukun syukur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang besar. Tentunya ketika kita bersyukur kepada Allah, bukan berarti Allah itu butuh akan syukur kita. Bukan berarti Allah itu butuh akan ibadah kita. Bukan berarti Allah itu butuh akan rasa terima kasih kita. Tapi kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang butuh akan nikmat itu. Kitalah yang butuh akan pertolongan Allah. Maka ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita sedang menunjukkan ketundukan kita sebagai seorang hamba, dan kita sedang meminta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tashkuru yardahu lakum." Jika kalian bersyukur,
maka Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada kalian. Maka bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmatnya akan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan ridho dari zat yang maha menciptakan kenikmatan itu sendiri. Ini di antara keutamaan bagi orang-orang yang mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan berikutnya adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmatnya. Allah akan langgengkan nikmatnya. Allah akan terus berikan nikmat kepadanya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian mau bersyukur kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. La azidannakum, maka akan aku tambah nikmatku. Orang-orang yang tidak bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala ancam pada mereka-mereka yang tidak punya rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaahnya dimuliakan Allah, kalau kita mau melihat dari tubuh kita ini, kita bisa bernafas, maka kita bisa berkedip, kita bisa berbicara, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, itu semua adalah bagian dari nikmat-nikmat besar yang mana manusia itu tidak akan mampu menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau berusaha ingin menghitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan mampu selamanya, tidak akan mampu. Maka di antara hikmah dari orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ridha kepada mereka. Allah akan berikan tambahan nikmat kepada mereka. Minimalnya Allah akan terus jaga berikan nikmat yang serupa. Allah akan langgengkan nikmatnya. Dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala akan berikan ampunan bagi mereka-mereka yang mau bersyukur kepadanya. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-147. Allah tidak akan mengazab kalian. Allah tidak akan menyiksa kalian. In syakartum, jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amantum, kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur digandingkan dengan iman. Syukur digandingkan dengan sebuah pondasi. Kita beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan orang-orang yang pandai bersyukur kepadanya, Allah tidak akan mengazab, Allah tidak akan menyiksa, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Inilah keistimewaan bagi mereka-mereka yang senantiasa mau bersyukur kepada Allah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan wasiat ini kepada Mu'ad agar Mu'ad senantiasa minta kepada Allah bisa menjadi hamba yang bersyukur. Dan tentunya kita juga tiru Mu'ad yang telah diberikan pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bersyukur karena itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjadi hamba yang senantiasa ingat kepada Allah, itu juga bagian dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang besar ini harus senantiasa kita jaga dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, insya Allah ketika nanti tanggal 6 kita berangkat, kita menjadi bagian orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang begitu istimewa, kesempatan yang begitu didambakan oleh seluruh kaum muslimin untuk bisa melaksanakan ibadah di sana. Maka mari kita pergunakan waktu kita sebaik mungkin untuk kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa ingat kepada Allah dan menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dari wasiatnya Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal ini adalah wa husni ibadatik, minta kepada Allah agar senantiasa diberikan bimbingan bisa melaksanakan ibadah dengan cara yang benar. Beribadah dengan cara yang benar maksudnya adalah beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dan tentunya harus diiringi dengan niatan ikhlas. Fama umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali harus didasari dengan sebuah keikhlasan. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'ad, maka boleh bagi kita untuk perbanyak baca doa ini ketika di akhir dari salat kita ataupun kita baca selepas dari salat kita atau di waktu-waktu yang kita sedang kosong untuk perbanyak baca doa ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin disebutkan alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, yang disebutkan dengan sifatnya ulul albab, itu adalah yadhkurunallaha, mereka senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala qiyama, dalam kondisi berdiri, wa qu'uda, ketika mereka duduk atau ketika mereka berbaring, senantiasa dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan pada malam hari ini menjadi sebuah motivasi bagi kita bersama, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah dengan cara yang benar, menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah dan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza, ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, barangkali eh, insya Allah masih cukup untuk menampung sekitar 1 sampai 3 pertanyaan bagi yang ingin bertanya mengenai kajian ini atau mungkin mengenai keberangkatan besok. Dipersilakan untuk langsung menyalakan audionya atau mungkin mengetik pertanyaan pada kolom chat. Dipersilakan Bapak Ibu sekalian. Wah, sepertinya aman Ustadz dari pertanyaan Ustadz. Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan ini kita bersyukur, alhamdulillah. Pertanyaan itu berat, Ustaz. Ya, baik kalau misalnya tidak ada pertanyaan, mungkin untuk mempersingkat waktu, karena ini sudah malam juga ya Ustadz ya, mungkin bisa ditutup Ustadz. Tayyib. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri pada pertemuan kita pada malam ini dengan kita membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Wa iyyakum.